Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Budi Manfaat MSI selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian sekaligus penguji proposal saya. Pada hari ini, saya Nadia Putri Nabila dengan NIM 2008-105077 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Penerapan Metode Tutor Sebaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika. Untuk selanjutnya, ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama, ada pendahuluan. Pendahuluan meliputi latar belakang, pernyataan masalah, dan pertanyaan penelitian. Kemudian yang kedua, ada tinjauan literatur. Meliputi tinjauan konseptual, tinjauan teori, dan riset terdahulu. Kemudian yang terakhir yang akan saya bahas yaitu metode dan desain penelitian. Langsung saja ke poin yang pertama yaitu latar belakang. Terdapat fenomena di beberapa sekolah bahwa proses belajar mengajar yang dilakukan di jenjang sekolah dasar masih bersifat konvensional, di mana guru rata-rata masih menggunakan suatu metode yang bersifat satu arah, dengan siswa hanya sebagai objek, di mana siswa tersebut tidak terlibat langsung atau membatasi untuk berperan aktif dalam pembelajaran, seperti guru pada saat menggunakan metode ceramah. Sehingga, siswa memiliki minat yang kurang untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Secara umum, pemilihan metode pembelajaran memperhatikan karakteristik materi pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik itu macamnya banyak, dan ada yang homogen, ada juga heterogen. Pada kelas homogen, hanya untuk yang dikhususkan dalam satu jenis. Sedangkan kelas heterogen itu tidak dikhususkan atau dapat diartikan sebagai suatu kelas yang campur. Strategi pembelajaran kooperatif yang biasa digunakan dalam pembelajaran berbasis masalah ialah dengan menggunakan metode tutor sebaya. Metode tutor sebaya menjadi pilihan yang tepat ketika suatu kelompok itu heterogen, atau dalam arti ada yang kuat, sedang, dan lemah. Adapun ketika suatu kelompok itu lemah semua atau kuat semua, maka tutor sebaya tidak bisa digunakan. Kelebihan dari tutor sebaya ini adalah siswa cenderung lebih nyaman daripada bersama guru pada umumnya, sehingga tutor sebaya akan berpotensi menghasilkan hasil belajar yang lebih baik jika diterapkan di kelas heterogen. Riset-riset penelitian tentang tutor sebaya sudah banyak ditemukan dan banyak dilakukan pada sebelumnya. Namun, pada jenjang perguruan tinggi dan juga jenjang sekolah menengah, tetapi masih sedikit yang meneliti di jenjang sekolah dasar. Maka dari itu, penulis ingin mengetahui apakah pembelajaran metode tutor sebaya cocok untuk diterapkan di jenjang sekolah dasar. Untuk selanjutnya yaitu pernyataan masalah. Idealnya, proses pembelajaran di jenjang sekolah dasar dapat melibatkan siswa secara langsung dan siswa mampu berperan aktif dalam pembelajarannya. Namun kenyataannya, pada jenjang sekolah dasar, guru masih menggunakan metode yang konvensional, di mana siswa pasif dan merasa canggung bertanya ketika tidak memahami suatu materi yang diajarkan. Oleh karena itu, penulis ingin menguji cobakan metode yang dapat melibatkan siswa secara langsung dan dapat berperan aktif dalam pembelajaran dengan menerapkan metode tutor sebaya pada jenjang sekolah dasar. Untuk selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah metode tutor sebaya cocok di jenjang sekolah dasar? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh antara metode tutor sebaya terhadap hasil belajar siswa? Dan yang terakhir, apa saja kendala dan kelebihan metode tutor sebaya pada pembelajaran matematika? Selanjutnya ada tinjauan konseptual. Metode tutor sebaya. Menurut Suherman, tutor sebaya adalah sekelompok siswa yang telah tuntas terhadap suatu pelajaran, memberikan bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami bahan pelajaran yang dipelajarinya. Nah, adapun langkah-langkah tutor sebaya, yaitu yang pertama pemilihan tutor. Pemilihan tutor ini sesuai dengan kriteria yang ditentukan atau siswa yang berprestasi, di mana pemilihan tutor ini biasanya 4-5 orang. Kemudian yang kedua, pembagian kelompok sesuai tingkat kecerdasan, baik itu tinggi, sedang, rendah.
Yang ketiga, duduk secara berkelompok, membahas materi beserta latihan soal oleh tutor. Yang keempat, mengerjakan lembar observasi yang telah diberikan oleh guru. Dan yang terakhir, setiap individu melakukan evaluasi belajar. Kemudian di sini ada hasil belajar. Suatu pembelajaran yang sedang ditempuh oleh siswa dalam mencapai keberhasilan dapat dilihat dari hasil belajarnya. Dapat dikatakan demikian, bisa kita lihat dengan adanya perubahan tingkat kebiasaan seperti sikap, kegigihan, kepandaian dalam proses pembelajaran siswa tersebut. Menurut Winata Putra, mengatakan bahwa hasil belajar merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai siswa, di mana setiap kegiatan belajar dapat menimbulkan suatu perubahan yang khas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi motivasi belajar siswa, minat, bakat, kemampuan berpikir, sikap, fisiologis, psikologis, dan lain-lain. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, ataupun kelompok lainnya. Untuk selanjutnya ada tinjauan teori. Menurut teori Piaget, mengemukakan bahwa pengetahuan tidak hanya sekedar dipindahkan secara lisan, tetapi mesti konstruksi dan dikonstruksi semula. Hal tersebut berarti bahwa dalam proses pembelajaran harus melibatkan langsung siswa dan siswa tersebut mampu berperan aktif. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu strategi yang tepat dalam pembelajaran yang berbasis pada masalah agar siswa mampu terlibat langsung dalam pembelajaran. Salah satunya dengan metode tutor sebaya. Perhatian guru terhadap siswa dapat menentukan tingkat keberhasilan siswa tersebut. Guru mampu menguasai perkembangan siswa, mampu membandingkan hasil belajar siswa setelah dilakukannya evaluasi, serta guru juga harus mampu memahami kebutuhan siswa yang kurang mengerti pada materi tersebut. Selanjutnya ada riset terdahulu. Penelitian oleh Swinarti tahun 2020 tentang penerapan metode tutor sebaya untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar kimia menunjukkan adanya peningkatan antara dua siklus yang dibandingkan, dengan setiap siklusnya memiliki 4 tahapan. Yang pertama merencanakan tindakan, yang kedua melaksanakan tindakan, yang ketiga melakukan observasi, dan yang terakhir melakukan refleksi. Kemudian ada riset penelitian yang telah dilakukan oleh Yunia Tunisia tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Tutor Sebaya Terhadap Kreativitas Belajar Peserta Didik Kelas 4 SD Impres Bontomanai Kekelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh antara keduanya, tutor sebaya dan kreativitas belajar berkategori sedang. Selanjutnya, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, di mana penulis hanya menggambarkan terkait permasalahan yang ada di lapangan sesuai dengan data yang telah ditentukan dengan melakukan observasi dan tes. Setelah mengumpulkan data-data, kemudian data-data tersebut dianalisis menggunakan suatu model, yaitu Miles and Hopperman, dengan mereduksi data atau merangkum suatu data yang hanya melibatkan pada penelitian yang dilakukan. Kemudian setelah itu, data disajikan dalam bentuk berupa diagram, tabel, dan lain-lain, guna untuk memudahkan dalam membaca informasi-informasi yang telah didapatkan. Hasil data tersebut dapat ditarik kesimpulan. Di sini yang pertama kita studi literatur, kemudian kita dapatkan data penelitiannya, kemudian kita lakukan observasi dan wawancara, setelah itu kita beri perlakuan, kemudian kita melakukan tes, dan yang terakhir itu kita dapatkan kesimpulan dari yang telah kita lakukan, yaitu yang biasa kita sebut dengan hasil penelitian. Dan yang terakhir di sini ada referensi mengenai proposal yang saya buat. Di sini dapat kita lihat ada banyak sekali referensi yang saya gunakan dalam membuat proposal ini.
Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.